Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau belajar mengenai bagaimana sih membuat heading dalam Microsoft Word. Tujuannya sih sebenarnya lebih pada kita memudahkan kita membuat daftar isi. Terus kalau misalnya jumlah halaman dari tulisan kalian itu banyak sekali, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi, atau nulis buku kayak gini. Nah, ini kan suka banyak halaman tuh. Itu akan memudahkan dengan membuat heading seperti ini. Nah, kalau kita klik daftar tabel, maka akan langsung ke daftar tabelnya kayak gitu. Terus bab 3 misalnya kayak gitu dan seterusnya. Nah, ini akan memudahkan kalian dalam, apa ya, ya kalau saya suka rapi ya kalau mengerjakan apa-apa sehingga itu akan membuat kita lebih bersemangat membuat sebuah buku atau tulisan, gitu. Itu kayak kosongan kayak gini contohnya. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan heading di sebelah kiri, itu tinggal view, kemudian navigation pane, maka di sini akan muncul. Kalau tidak pernah kita buat heading sebelumnya, maka di sini nggak akan muncul. Di sini ada pages, kemudian ada results. Nah, kita pilih yang heading. Kemudian bagaimana cara membuat heading? Kembali ke home. Misal ini judul penelitian, ya kan. Ini ada banyak, ada beberapa sub begitu. Nah, judul penelitian ini menjadi heading satu, maka klik heading satu. Nah, ini biasanya fontnya langsung berubah menyesuaikan jenis headingnya. Ini kita bisa tata misalnya 12, terus yang umum kita pakai sih Times New Roman, kemudian di bold. Ini ke automatic color-nya hitam, layout-nya kita tata juga. Nah, ini spasinya biasanya sih 00 semua, terus udah oke. Kemudian ketik Ctrl 5 itu untuk membuat jarak, apa namanya, 1,5 spasi, kemudian kita senterkan. Nah, di sini akan muncul judul penelitian sebagai heading satu. Lalu kalau untuk misalnya ini adalah judul penelitiannya gitu ya. Kemudian, di bab selanjutnya, di halaman berikutnya itu ada bab satu. Nah, bab satu bisa kalian juga bikin di heading satu. Caranya kalau bab satu ini Anda masukkan nanti sebagai judul, biasanya sih kayak gini ya penulisannya bab satu. Nah, kayak gini ya. Ini tinggal Anda bisa menggunakan fasilitas format painter yang ada di Microsoft Word. Caranya itu adalah disorot. Ingat, kalau ini adalah blok, berarti ini diklik dari sini ke sini, ini adalah ngeblok gitu ya. Ini beda dengan yang disebut dengan sorot. Sorot itu ada di sini, kursornya taruh di sini, kemudian klik kiri satu kali, maka akan muncul seperti ini. Kemudian format painter, scrollingkan ke arah bab satu, kemudian sorot lagi, lepas, maka dia akan otomatis sama. Jadi beda antara ngeblok sama sorot ya. Kemudian, kalau sudah ini untuk bab satu, kalian bisa lakukan ini lagi, contohnya lagi saya ulang, ini tetap saya sorot ya, nggak berubah, kemudian format painter untuk bab 2 misalnya, kayak gitu. Nah, kalau udah seperti itu, kemudian kalian tinjauan pustaka kan nggak ikut, terus kalau kalian backspace, maka dia akan kacau lagi, gitu. Sehingga lebih baik Anda tata dulu yang bagaimana yang sebenarnya, lalu Anda sorot lagi di format yang sama, pakai lagi di sini, dan seterusnya kayak gitu. Kemudian kalau udah selesai nggak kepakai lagi, tekan escape di keyboard kalian. Lalu, biasanya kan kita punya 2.1, 2.2, dan seterusnya gitu kan. Maka kita klik contohnya di sini, sorot lagi 2.1, tentukan misalnya dia heading 2, maka dia akan muncul di sini urut kayak gitu ya. Nah, ini sesuaikan lagi misalnya font-nya atau apa, biasanya juga kayak gitu. Jadi kalau saya sih sukanya bikin, draft satu gitu ya, terus nanti saya sorot 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 untuk semuanya, kemudian kontrol setengah gitu. Biasanya sih bold. Nah, biar ini nanti otomatis, maka kalian bisa pakai di sini, setting, kemudian preview, oke. Nah, kemudian ini kalian sorot format painter lagi ke yang kedua, maka dia akan muncul seperti ini, spasi kayak gitu. Nah, ini akan urut. Kemudian kalau kita punya 2.2.1 ya buat lagi kayak gitu ya. Ini berarti heading 3. Nah, kan urut lagi berjenjang gitu. Nah, ini ditata lagi.
Memang di awal memang agak susah, tapi kalau udah jadi semuanya enak nanti, membuat kalian lebih mudah bikin daftar isi dan seterusnya. Nah ini biar, dia bisa urut, numbering, maka susunlah pakai numbering, kayak gitu. Kok jadi gini? Nah, ini ditata lagi, apa namanya, eee, tab-nya, tabulasinya, kayak gitu. Spasi misalnya, terus sorot lagi dan seterusnya. Seru kan? Nah, kalau udah kayak gini, ini akan memudahkan kalian ya, membuat seperti ini. Jadi dimanapun halaman nggak akan, apa namanya, menyulitkan kalian. Nah, contoh kalau kita bikin daftar isi nih, kita bikin, numbering ya. Numbering misalnya biasanya di bawah sih, numbering itu, di numbering di bawah kanan misalnya. Nah, kayak gini kan. Nah, pastikan ini ada di file yang sama, jadi tempat, main dokumennya, tempat yang ada heading-nya dengan daftar isinya itu ada di halaman yang sama. Misal, saya bikin di sini ya, maka untuk bikin daftar isi contohnya, misalnya daftar isi, maka Anda tinggal aja klik, reference-nya diklik, reference, kemudian table of content. Ini kalian bisa pilih, terserah. Nah, ini akan otomatis, ya kan, udah langsung muncul, tinggal kalian tata aja, misalnya 12, apa namanya, Times New Roman, dan seterusnya. Maka ini dia akan otomatis. Kalau misalnya kalian melakukan perubahan di main text kalian, misalnya halamannya bergeser dan seterusnya, kalian nggak usah bikin baru lagi, tinggal update table. Nah, ini kalian diminta untuk apakah mengupdate page number only atau update entire table-nya. Terserah kalian, kalau entire table ya berarti semuanya baru, termasuk kalian menambahkan heading atau subheading. Tapi kalau page number-nya berarti heading subheading-nya udah benar, tinggal halamannya aja yang bergeser. Nah, sekarang bagaimana tipsnya untuk, menggunakan heading selain digunakan untuk membuat daftar isi, juga bisa untuk membuat daftar tabel, juga daftar gambar. Nah, ini caranya sebenarnya saya selalu menggunakan seperti ini, jadi sampai heading 5 atau heading 7 kayak gitu, untuk membuat tabel dan gambar seperti ini. Jadi akan enak, oh gambarnya kita udah sampai berapa, kayak gitu. Nah, ketika nanti di reference table of content-nya, itu di custom table of content, itu bisa kalian, eee, show levelnya ini bisa di-setting bisa sampai berapapun paling tinggi, kayak gitu. Jadi, nanti akan keluar semua sampai pada gambar. Kalau saya sih suka bikin sampai, level 5 karena, takutnya kalau buku terutama itu kan, bisa misalnya 4.1, 4.2, 4.1.2, 4 sampai dan seterusnya. Jadi kalau 5 itu mah udah sangat jauh sekali gitu ya, dan jarang kita sampai ke level 5. Sehingga kalau membuat gambar sama tabel itu saya bikin ke level 5. Begitu. Itu cara membuat, apa namanya, daftar isi dan daftar tabel, daftar gambar. Selamat mencoba.